Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah nikmat yang Allah berikan, terkhusus nikmat pada malam hari ini, yaitu nikmat iman Islam, sehat walafiat, kesempatan, panjang umur. Alhamdulillah pada maghrib ini setelah menunaikan kewajiban maghrib berjamaah, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mencari ridho Allah, thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim di masjid ini dicatat sebagai ahli zikir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Juga mudah-mudahan kita selaku umat yang telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para DKM beserta jajarannya, yang kami hormati jamaah Masjidul Ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir Jalalain di surah Al-Baqarah. Kemarin terakhir pembahasan di ayat ke-26 yang menjelaskan tentang Allah tidak segan menciptakan seekor nyamuk pun, ya, karena nyamuk itu makhluk yang kecil tapi luar biasa, ya. Sebab nyamuk, Raja Namruz matinya pun dengan nyamuk, ya, bukan dengan pedang, bukan dengan bom, bukan dengan apa-apa, tapi dengan nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, kemudian sampai ke otaknya, dan matilah Raja Namruz yang pernah membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kita lanjut masih di surah Al-Baqarah, yaitu di ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini di ayat yang ke wa idh qala rabbuka ayat ke-30, ya. Jadi di ayat ke-30 ini yang pertama, ini satu halaman kurang lebih menjelaskan tentang awal penciptaan Nabi Adam, ya. Jadi kisahnya sebenarnya banyak, kisah Nabi Adam, dan menceritakan tentang iblis yang ingkar atas perintah Allah. Itu setidaknya ada 7 tempat, ya, ada 7 surah yang menjelaskan tentang permulaan penciptaan Nabi Adam. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, dan sampai bawah, ya, nanti kita baca. Yang pertama, wa idh qala, kalau diterjemah langsung artinya dan ketika Allah berfirman, ya. Tapi di wa ini ada kira-kira takdiran yang berbunyi wadhkur ya Muhammad, ceritakanlah atau ingatlah engkau wahai Muhammad, ya, idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati, kepada malaikat. Apa firman Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu utusan, ya. Yakhlifuni di tafsirnya, yang mana akan menggantikan peran Allah fi tanfidhi ahkami, untuk melaksanakan, menjalankan hukum-hukumku fiha, di bumi, wa huwa Adam, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi ini ayat, ya, Allah menjelaskan akan menjadikan seorang khalifah, utusan Allah di bumi untuk mengurus bumi. Pertanyaannya, memang Allah tidak mampu mengurus bumi sehingga Allah mengutus seorang khalifah atau utusan atau rasul disebutnya? Bukan itu. Jawabannya bukan Allah tidak mampu, tapi ketika Allah menciptakan hamba, makhluk, yang menjadi utusannya harus manusia juga, ya. Jadi gini, kalau nabi itu dari golongan malaikat, ya, karena malaikat itu tidak ada nafsunya, ya, maka susah. Nyontohnya gimana caranya? Maka nabi dan rasul diciptakanlah dari golongan manusia. Maka di surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum, ya, katakanlah wahai Muhammad, aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Aku makan, aku minum, tapi
dikasih tahu cara makan seperti apa, cara minum seperti apa, cara tidur seperti apa, cara sholat seperti apa, cara ibadah yang lain seperti apa. Maka dari golongan manusia, ya. Jadi bukan berarti, jadi yang dikasih contoh itu adalah golongan manusianya. Maka khalifah sebagai utusan Allah yang akan mengurus bumi, yang akan menjalankan hukum Allah itu dari manusia juga, yaitu diciptakannya Nabi Adam alaihis salam. Ya, jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk menceritakan kisah Nabi Adam, yang kisahnya ini berulang, ya. Di Al-Quran itu banyak kisah tentang Nabi Adam. Jadi bukan berarti Allah butuh sama manusia untuk mengurus bumi, bukan, ya. Seperti halnya manusia punya karyawan itu karena butuh dengan tenaganya, tapi kalau Allah bukan berarti Allah butuh kepada manusia untuk mengurus manusia. Artinya disinilah ya, menjalankan hukum Allah harus dengan yang sejenis, ya, yang sesama manusia. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala pun ini bermusyawarah dengan malaikat, ya. Ini salah satu akhlak Allah, bermusyawarah. Karena di ayat Al-Qur'an pun ada wasyawirhum, ya. Allah itu memerintahkan untuk musyawarah. Padahal Allah bisa saja langsung aja bikin Nabi Adam tanpa musyawarah. Tapi ini etika dan akhlak, ya, yang Allah ajarkan kepada manusia untuk bermusyawarah kepada siapapun, ya, musyawarah. Nah, itu Allah bermusyawarah dengan para malaikat bahwa kata Allah, aku akan menciptakan Nabi Adam. Maka apa jawaban, ya? Sebentar, sebelum masuk jawaban para malaikat, ya, Nabi Adam ini diambil dari kalimah adimul ardi, ya. Apa artinya? Kalau kita buka kamus bahasa Arab, adim itu adalah kulit atau adimul ardi adalah permukaan bumi. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari permukaan bumi. Mungkin tanah humus, ya, tanah yang ada di atas, paling atas itu diciptakan. Adim itu kulit atau permukaan. Karena Nabi Adam itu setidaknya diambil dari 60 juz dari permukaan bumi, ya. Walidzalika kanat, maka dari itu watak anak keturunannya pun setidaknya ada 60 watak sifat yang ada pada diri manusia. Karena diambil daripada tanah, ya, 60 juz tanah yang diambil. Termasuk ketika hukum kifaroh zihar. Kifaroh zihar itu apa? Di Al-Qur'an ketika menyamakan seorang istri dengan ibu, ya. Contoh, kita punya ibu di rumah, kemudian kita juga punya istri kita mirip dengan ibu kita, ya. Contoh misalkan tangan kamu mirip tangan ibu saya, ya. Nah, itu sudah menyamakan tangan istri dengan tangan ibu, itu sudah jatuh namanya zihar. Zihar itu menyamakan istri dengan ibu. Maka tidak boleh lagi kita menyentuh istri kita, harus bayar kifaroh, ya, harus bayar kifaroh, namanya kifaroh zihar, menyamakan seorang istri dengan ibu. Atau bentuk tubuh sama, tubuh kamu sama ya dengan ibu saya, contohnya gitu. Nah, itu menyamakan istri dengan seorang ibu, itu jatuhlah namanya zihar, maka harus bayar kifaroh. Kifaroh zihar itu dibayar sebanyak 60 untuk memberikan makan kepada orang fakir miskin. Itu kalimat 60-nya, ya. 60-nya ini menjadi angka yang dijadikan sebagai kifaroh. Kemudian puasa juga 60 hari. Ketika orang puasa Ramadan batal karena berjima, berhubungan suami istri, itu kifarohnya 60 hari, bukan 30 hari. Nah, ini diambil juga bahwa 60 ini untuk menekan, ya, nafsu dan watak manusia yang 60 watak tersebut. Maka kalimat 60 ini adalah kalimat yang ada pada diri manusia. Setidaknya wa asya minal umur tis'umi'atin wasitin. Nabi Adam itu hidup di bumi itu 960 tahun, ya, hampir 1000 tahun. Tapi di banyak riwayat, ya, keterangan itu bilangnya 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun. Tapi keterangan yang menyatakan 1000 tahun itu ada yang mengatakan 940, ada yang mengatakan 960, ya. Intinya hampir mendekati 1000 tahun. Bahkan Nabi Adam tidak meninggal dunia sebelum melihat anak cucunya sebanyak 100.000 anak cucu, ya. Jadi Nabi Adam meninggal itu anak cucunya sudah ada 100.000. Ya, contoh aja, hidup 60 tahun, anak cucunya sudah berapa belasan, ya. Kalau misalkan dihitung belasan, berarti berkali lipat hitungannya sampai 900 tahun. Nah, itu sudah ada 100.000 anak cucu ketika Nabi Adam meninggal dunia. Nah, Nabi Adam ini, ya, Allah ciptakan pertama kali dalam bentuk jasadnya, ya. Wal khalifatul awal bi'tibari alamil jasad, alam jasad, alam yang sekarang ini materi, itu pertama kali diciptakan. Tapi ketika melihat alam ruh, siapa yang pertama kali diciptakan? Alam ruh itu yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam memang betul diciptakannya jasadnya, ya. Jasad itu bentuk tubuhnya, itu Nabi Adam. Tapi secara ruh, kan diri kita ada ruhnya. Nah, ruh itu yang pertama kali diciptakan adalah Sayyiduna Muhammad SAW. Nah, bantahan malaikat itu bukan membantah, ya. Sebenarnya hanya
komentar saja. Qalu ataj'alu fiha, maka para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan di muka bumi ini may yufsidu, orang yang akan berbuat kerusakan, fiha, di muka bumi dengan maksiat. Jadi Nabi Adam ini diciptakan langsung dibantah malaikat, emang mau bikin orang yang bikin kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, ya. Apa contohnya? Ya, jadi ada kenapa kalimatnya merusak di bumi dan menumpahkan darah. Sebenarnya yang dimaksud dengan merusak bumi ini kaitannya dengan kekuatan syahwat. Jadi dalam diri manusia ini ada 3 unsur syahwat, ada 3 unsur kekuatan. Satu, kekuatan syahwat. Syahwat itu keinginan, hawa nafsu. Kemudian ada kekuatan marah, wa quwwatu ghadiyah, kekuatan marah. Kemudian ada kekuatan akal, ya, kekuatan akal. Nah, yang tadi disebutkan oleh malaikat membuat kerusakan di bumi itu adalah kekuatan syahwat, ya, seperti merusak hutan, seperti merusak tumbuhan, ya, alam, itu adalah kekuatan syahwat yang ada dalam diri. Kemudian ada kekuatan nafsu, amarah, itu adalah yang menimbulkan wayasfikud dima, yaitu pertumpahan darah. Jadi pertumpahan darah itu awalnya adalah kekuatan amarah, ya, yang ditimbulkan dari kekuatan itu. Nah, yang ketiga ini, kekuatan yang ketiga inilah kekuatan akal yang akan menghasilkan kesempurnaan dan fadl, anugerah Allah, ya. Maka malaikat tidak melihat yang ketiga. Malaikat hanya melihat dua manusia, ya, 2 karakter manusia yang suka merusak dan suka menumpahkan darah. Yang ketiganya tidak dilihat, bahwa yang ketiganya manusia dikasih akal, ya. Maka dengan akal lah manusia bisa berbuat kebaikan, manusia bisa beribadah, ya. Maka dengan akal itulah, ya, manusia juga mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kerusakan yang dibuat, ya, tadi membunuh bil qatli kama fa'ala banul jan. Jadi yang dibuat oleh anak jin, ya. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan, ini anak keturunan jin sudah diturunkan duluan di bumi. Jadi bumi ini udah ada isinya, ya. Makhluk hidup yang lain termasuk jin sudah Allah turunkan sebagai percobaan. Wa kanu fiha falamma afsadu, maka ketika anak jin itu berbuat kerusakan di bumi, arsalallahu alaihim, di kitab tafsirnya, al malaikata, Allah mengutus para malaikat untuk membuang fataraduhum ilal jazahir wal jibal, untuk membuang anak keturunan jin tersebut di lembah-lembah dan gunung. Ya, itu, ya. Jadi kenapa malaikat seperti suudzon, ya, seperti suudzon, kok manusia mau ditaruh di bumi, padahal udah ada contohnya anak jin itu, ya, itu bikin kerusakan, akhirnya dibuanglah oleh malaikat di lembah-lembah dan di gunung-gunung. Nah, itu landasan malaikat kenapa bilang seperti itu, ya. Maka malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu, ya Allah, ngapain sih bikin manusia di bumi? Kami saja bertasbih, kata malaikat, bihamdika, dengan memuji engkau. Jadi kalimat tasbih dengan hamdun itu gini, subhanallah wa bihamdika, itu kalimat tasbih dengan hamdun, ya, pujian. Wa nuqaddisu lak, dan kami membersihkan, mensucikan engkau, nunzihuka amala yalikubika, membersihkan engkau dengan sesuatu yang tidak layak pada dirimu, ya. Jadi malaikat ini tugasnya 2, satu bertasbih, yang kedua adalah bertakdis. Takdis itu mensucikan Allah, kalimatnya dalam hati sebenarnya. Kalau tasbih itu ucapan zohir, ya, subhanallah, tapi kalau nuqaddisu ucapan hati. Ucapan hati itu gimana? Allah kan satu, Allah itu kan esa, maka dalam hati tidak boleh bilang Allah itu 2. Nah, itu artinya nuqaddisu, ya, nuqaddisulak, mensucikan Allah bahwa Allah itu bukan 2, atau Allah itu tidak tidur. Itu pekerjaan hati yang disebut dengan nuqaddisulak, ya. Sedangkan nusabbihu itu kalimatnya dengan lisan, subhanallah, 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 ya. Makanya ketika kita mengucap zikir subhanallah wa bihamdi, itu sebenarnya adalah amalan para malaikat, ya, yang kita baca setiap hari subhanallah wa bihamdi, maka kita sama dengan derajatnya para malaikat, ya, ketika membaca tasbih tersebut. Fanahnu ahaqqu bil istikhlaf, kemudian para malaikat mengajukan bantahan, ya Allah, kalau memang mau dibikin khalifah di bumi, coba saja kami saja para malaikat, ya Allah. Itu kata malaikat, kan kami kerjanya bertasbih, ya, kami kerjanya itu bagus, kata malaikat, ya, kami sajalah yang harus turun ke bumi untuk mengurus bumi. Tapi kata Allah dibantah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, maka sama Allah dibantah,
Inni a'lamu, kata Allah, aku lebih mengetahui mala ta'lamun, ya, terhadap apa yang engkau tidak ketahui, ya. Jadi itu dibantah oleh Allah. Jadi malaikat menawarkan diri, dibantah oleh Allah. Minal maslahati fil istikhlaf Adam, apa yang engkau tidak ketahui wahai malaikat, maslahat dalam pengutusan Nabi Adam dan anak keturunannya, bahwa anak keturunan Nabi Adam itu, ya, ada al-muti, orang yang taat beribadah, ya, seperti rajin ibadah, sholat, ya, puasa, kemudian dan ibadah-ibadah yang lain, itu al-muti. Kemudian wal asi, ada juga, ya, anak keturunan Nabi Adam yang berbuat maksiat, ya. Maka ketika diciptakannya manusia di muka bumi, nanti akan terlihat keadilan Allah, ya. Sebenarnya Allah ini maha adil. Adilnya di mana? Kalau yang berbuat taat maka dimasukkan ke dalam surga, kalau yang berbuat maksiat maka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu adalah salah satu bentuk keadilan Allah, ya. Dengan diciptakannya manusia terbukti keadilan Allah. Kalau cuma malaikat saja, malaikat kan monoton, kerjaannya ibadah saja, ya. Tidak ada yang aneh-aneh malaikat. Faqalu, maka para malaikat menjawab, dalam hatinya malaikat menjawab, la yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lama lisabaqina lahu. Maka malaikat bilang, Allah itu tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami, kata malaikat, dan tidak akan menciptakan makhluk yang lebih pintar dari kami, ini kata malaikat, ya. Karena malaikat tidak tahu, ya. Ini bukan malaikat sombong, bukan. Ini sesuai dengan ilmunya malaikat. Ya, kata malaikat, Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami dan lebih pintar daripada kami. Kami hidup sudah ribuan tahun, kata malaikat. Pasti kami lebih pintar daripada makhluk yang baru dibuat, yaitu Nabi Adam, gitu. Kemudian Allah menciptakan, fa khalaqallahu ta'ala Adam min adim. Maka Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah permukaan tanah, humus, ya. Ay wajhiha, yaitu permukaan tanah, dengan bi'anqobado minha, dengan mencomot, menggenggam satu genggaman dari berbagai macam tanah, kemudian wa ujinat bil miyah, kemudian diadon dengan air seperti bikin adonan roti, ya. Jadi diambil tepungnya, diisi airnya, diadon terus dibentuk seperti bikin roti buaya, bentuknya buaya. Nah, Nabi Adam juga sama, pakai tanah, pakai air, kemudian dibentuk. Yang asli langsung dibentuk oleh Allah cuma Nabi Adam. Kalau manusia yang lain lewat pernikahan di dalam rahim ibunya, tapi Nabi Adam asli dibentuk, ya, itu dari adonan tanah, air, kemudian dibentuklah, ada kaki, ada perut, ada tangan, ada kepala, dan lain-lain. Nah, kemudian wasawahu, disempurnakanlah penciptaan Nabi Adam, wa nufikha fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh Nabi Adam, fasara hayawanan hisasan, maka Nabi Adam menjadi sebuah hewan, maaf, bukan hewan yang sesungguhnya, binatang, ya. Karena definisi manusia di dalam ilmu mantik itu hayawanun natikun, ya. Di dalam ilmu logika, manusia itu adalah hewan yang berakal. Jadi jenisnya hewan manusia itu, ya. Ada hewan yang tidak berakal, yaitu hewan yang lain, ya. Jadi manusia ini adalah hayawanan hisasan, sebuah hewan yang berakal, yang mampu merasakan sesuatu. Ketika dicubit sakit, ketika dihina, ya, merasa sedih hatinya, ketika mendapatkan kabar gembira, senang, itu namanya manusia, ya. Bisa merasakan sesuatu. Asalnya itu adalah hanya tanah, tapi tanahnya itu kemudian sudah Allah bentuk. Nah, kemudian, ya, ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam, ya, dengan tadi seperti itu, ya. Nah, Nabi Adam itulah kemudian Nabi Adam diperlihatkan kepada para malaikat, ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, sebenarnya Allah itu sudah berbicara kepada bumi, kepada tanah. Begini kata Allah dalam sebuah riwayat, Anallaha lama arada khalqa Adam, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah mewahyukan kepada bumi, inni khaliqun minka khalqan min man ata'ani adkhaltuhul jannah wa man asani adkhaltuhun nar. Wahai tanah, wahai bumi, aku ingin menciptakan satu makhluk dari tanah. Ketika makhluk tersebut taat kepadaku, maka akan aku masukkan ke dalam surga, dan ketika makhluk tersebut ingkar dan maksiat kepadaku, maka akan aku masukkan ke dalam api neraka. Maka si tanah berbicara kepada Allah, wahai Rob, apakah engkau akan memasukkan, ya, tanah tersebut ke dalam api neraka? Kata tanah, ya, kata bumi tersebut, karena ini bagianku, ya Allah, aku diambil untuk diciptakan manusia, sedangkan manusia ada yang berbuat maksiat. Ternyata si tanah bersedih. Faqala na'am, kata Allah, ya, ada yang diciptakan dari tanah, kemudian akan aku bakar di api neraka. Maka waquduhan nas wal hijarah, kan itu di ayatnya. Bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu, ya, di ayat yang kemarin sudah kita baca.
maka bumi nangis, fabakat. Ketika bumi nangis, maka panaba'at al-uyun, maka muncullah mata air, ya. Jadi ternyata mata air itu adalah ya mata air bumi yang menangis karena tadi ada bagian bumi yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Fahiya tajri ila yaumil qiyamah, maka mata air itu akan mengalir ke sungai-sungai sampai hari kiamat. Nah, itu perbicaraan Allah sebelum menciptakan Nabi Adam dengan bumi, ya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu, berbicara dulu dengan siapa makhluknya, ya. Nah, kemudian ketika sudah diciptakanlah Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Nabi Adam diajarkan, allama yu'allimu itu mengajarkan, taklim. Taklim itu artinya pengajaran, ya. Taklim, pengajaran. Allah mengajarkan Nabi Adam dengan nama-nama sesuatu. Kullaha, semuanya. Semua nama dikasih tahu. Hatal kisah, sampai wadah baskom, wadah yang besar, itu dikasih tahu, ini namanya wadah buat naruh buah-buahan di surga. Ini namanya matahari, ini namanya bulan, ini namanya bintang, ini namanya pohon, ini namanya buah-buahan. Semua binatang, hewan, buah-buahan, alam semesta, Nabi Adam diajarkan oleh Allah, sehingga Nabi Adam penuh dengan ilmu, ya. Sampai apa? Sampai al-fiswah, kentut yang gede suaranya, itu Nabi Adam tahu, ya. Kentut, bukan kentut yang gede, kentut yang anginnya banyak, Nabi Adam tahu. Atau fasiyah, kentut yang kecil anginnya, Nabi Adam juga tahu, ya. Kemudian sampai, ya, jadi bahasa Arab ini kentut namanya fusa. Fusa itu kentut yang pes, itu namanya fusa. Kalau kentut yang bunyinya drot, itu namanya durot, ya, bahasa Arabnya. Sampai ke kentut-kentut, Nabi Adam diajarkan oleh Allah. Ketika kamu makan kebanyakan gas, kemudian mengeluarkan angin, nah itu namanya kentut, ya. Diajarkan seperti itu Nabi Adam. Nah, kemudian sampai juga gayung, untuk meniup air, gayung diajarkan. Sampailah ilmu-ilmu itu dimasukkan ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam hati Nabi Adam, summa aradahum alal malaikati, kemudian dihadirkanlah Nabi Adam presentasi, ya. Kalau udah belajar, presentasilah di depan, di hadapan para malaikat, ya. Summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nabi Adam sudah diajarkan nama-nama, ya, ilmu-ilmu. Nabi Adam presentasi di depan, dihadiri oleh jutaan malaikat, dan Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, kalau memang kamu benar apa yang kamu katakan tadi, ya, bahwa manusia itu kerjaannya cuma bikin rusak doang, coba sebutkan nama-nama ini. Ini namanya apa? Nah, ternyata malaikat nggak tahu. Ini namanya apa? Malaikat nggak tahu. Ini namanya apa? Malaikat nggak tahu. Malaikat nggak ada yang tahu nama-nama. Malaikat itu matahari bersinar, tapi malaikat tidak tahu itu namanya matahari. Malaikat tahu ini adalah bumi yang bulat, tapi malaikat tidak tahu bahwa ini namanya bumi atau ardun, ya. Maka Nabi Adamlah yang tahu, ya. Oh, ini namanya matahari, ini namanya bulan, ini namanya bumi, ini namanya bintang, ini pohon, ya, ini anggur, ini kurma, ini apel, semuanya disebutkan oleh apa? Nabi Adam alaihissalam. Ternyata, ya, kemudian merasa malulah para malaikat, sehingga malaikat tertunduk, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, inni qalu subhanaka, ya Allah, maha suci Engkau, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Benar, ya, ternyata makhluk yang baru diciptakan, kalau diajarin ilmu, ternyata pangkat derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Makanya betul, ya, manusia itu bisa tinggi derajatnya dengan ilmu. Maka suka dipakai tuh, alhamdulillahilladzi faddalani Adam bil ilmi wal amal. Segala puji bagi Allah yang telah mengungguli, ya, memberikan unggulan untuk keturunan Adam, yaitu dengan ilmu dan amal. Jadi ilmu yang bikin keturunan Nabi Adam itu menjadi lebih unggul daripada malaikat, ya. Nah, kemudian malaikat merasa malu, dan kata malaikat, ya, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau, ya Allah, al-alim, zat yang maha mengetahui, al-hakim, zat yang memiliki ilmu hikmah. Nah, itulah malaikat sampai, ya, merasa malu di hadapan Allah. Kemudian, ya, setelah malaikat berbicara seperti itu, kemudian qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam dikatakan oleh Allah, wahai Nabi Adam, coba perlihatkan nama-nama tersebut, ya.
Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam memperlihatkan nama-nama benda-benda, ya, nih Nabi Adam bisa nih sebutkan ini bisa, maka kata Allah, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ya, kalau kata orang Sunda, kalau kata orang Sunda gini, cek aing ge naon, ya, cek aing ge naon kata orang Sunda. Tapi bahasa Al-Qur'annya kata Allah, saya bilang juga apa? Aku lebih mengetahui daripada kalian. Itu kata Allah, ya. Alam aku lakum inni a'lamu, aku mengetahui ghaibas samawati wal ard, sesuatu yang gaib dari langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu ketahui secara zahir dan apa yang kamu tidak ketahui. Jadi malaikat saja, ya udah, malaikat tahunya manusia berbuat kerusakan, tapi Allah Maha mengetahui. Ternyata dari manusia itulah, ya, Nabi Adam manusia, Nabi Muhammad manusia, para rasul manusia, para nabi manusia, para wali manusia. Di hadis Riyadhus Shalihin sudah kita baca, derajat malaikat, ya, itu masih ada di bawah derajatnya manusia, yaitu rasul dan para nabi. Bahkan, ya, malaikat itu derajatnya masih di bawah para wali Allah, ya. Jadi, nah, kalau yang manusianya tukang maksiat itu lebih hina daripada setan, ya, itu yang tukang maksiat. Tapi kalau manusianya berilmu dan beramal soleh, itu tingkatannya lebih mulia daripada malaikat. Maka disitulah, ya, keutamaan manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Masih ada fotonya? Masih ada, ya. Nah, kemudian ketika Allah mengatakan aku lebih tahu, ya tadi kan kamu bilang malaikat tidak ada yang lebih mulia daripada kami dan tidak ada yang lebih pintar daripada kami, gitu kan? Ternyata dibantah oleh Nabi Adam. Maka di sini sudah jelas, ya. Kemudian di ayat berikutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian karena Nabi Adam ini ilmunya lebih tinggi daripada para malaikat, ya, maka kami katakan, para malaikat, usjudu li Adam. Ya, maksud sujud itu bukan sujud seperti sholat subhana rabbiyal a'la, bukan. Yang dimaksud sujud itu adalah inhina. Inhina itu dongko. Dongko itu bungkuk sedikit, ya. Seperti kalau kita ketemu orang, nah itu adalah penghormatan, ya. Itu penghormatan, bukan sujud yang sesungguhnya. Seperti ruku. Ruku itu penghormatan, ya. Yang dimaksud bukan sujud di bawah tapi penghormatan. Fasajadu, ya, maka bersujudlah atau memberi penghormatanlah semua malaikat illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin. Iblis itu dari apa? Iblis itu di surah Al-Kahfi, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah tercipta dari jin, ya. Jin itu terbuat dari apa? Ya, jin itu terbuat dari api. Kata jin apa? Kata iblis, ana khairum minhu khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari api neraka, dari tanah, wa khalaqtani min nar, dan aku diciptakan dari api. Oh, aku lebih mulia, kata iblis, ya. Itu di ayat yang lain. Nah, malaikat bersujudlah kecuali iblis, nggak mau dia sujud, ya, karena iblis tadi kesombongannya. Bahkan malaikat pun pernah diajar oleh iblis. Itu beberapa ribu tahun malaikat pernah diberikan pengajaran oleh iblis, karena iblis dengan malaikat, ya, sama-sama umurnya, sama-sama sudah ribuan tahun. Wa kana minal kafirin. Apa yang membuat iblis itu, ya, disebut kafir? Ana khairu minhu, aku lebih unggul, lebih utama, lebih baik daripada dia. Itu yang bikin manusia masuk neraka itu sebenarnya itu, ya. Kalau karena enggak sholat itu masuk neraka sebentar, tapi kalau sombong, sholat nggak wajib, ya, puasa nggak wajib, ibadah nggak wajib, itu namanya kesombongan, disebut dengan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk golongan orang kafir, termasuk golongan makhluk kafir yang ingkar dari perintah Allah. Allah yang tahu, ya, bahwa si iblis itu adalah orang termasuk golongan yang kafir. Jadi sebenarnya masih ada, ya, sampai Nabi Adam berada di surga. Jadi ayat berikutnya Nabi Adam diperintahkan untuk di surga. Ini skenario Allah, ya, bukan berarti Nabi Adam itu berbuat kesalahan di surga karena maksiat, bukan, ya. Ini sudah skenario, kan skenarionya di awal sudah bilang, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau bikin khalifah di bumi. Nabi Adam suruh tinggal di surga. Dilalahnya Nabi Adam digoda oleh iblis. Kemudian Nabi Adam tergelincirlah dari surga karena memakan satu buah yang dilarang. Akhirnya Nabi Adam turunlah ke muka bumi. Itu mah kisah aja, skenario, ya, skenario. Yang kita tahu, oh, Nabi Adam berbuat salah karena melanggar Allah, makan buah huldi. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya sudah dijelaskan di ayat yang sebelumnya. Karena memang Nabi Adam mau diturunkan di bumi, maka kisahnya seperti itu, gitu, ya. Jadi jangan suudzon dengan Nabi Adam. Takutnya kita suudzon dengan Nabi Adam buat salah, gitu, ya.
Itu sudah skenario ya. Yang tahu adalah Allah ya. Jadi itu ilmunya Allah ya. Ini hanya jalur cerita saja. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ketika Nabi Adam berada di surga sampai Nabi Adam diturunkan ke bumi. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, inayah, hidayah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita sambung di part kedua ya, pembahasan tentang Nabi Adam berada di surga ya. Insya Allah. Tadi belum ada di surga, tadi bukan di surga. Ya, kisah yang tadi belum di surga. Nanti baru kita cerita besok di surganya Allah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kehilapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus untuk pribadi, umumnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka gimana? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf nyambungnya ke doa Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, intinya sama, itu doa untuk mohon ampun ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.